Oke, kita masuk ke contoh soal, latihan soal untuk chapter hukum 2 Newton, ya kan. Soal yang pertama, ini ada dua pernyataan, perhatikan contoh kasus berikut. Jadi contoh kasus yang pertama itu Roni dan Romi adalah kakak beradik. Dengan mobil mainan yang sama, kecepatan mobil mainan lebih cepat apabila ditarik oleh Roni daripada ditarik oleh Romi. Oke, jadi mobil mainannya itu lebih cepat nih kalau ditarik sama si kakaknya yaitu si Roni, dan akan melambat ketika ditarik oleh si Romi atau adiknya. Terus pernyataan yang kedua, ketika Andi mendorong mobilnya yang sedang mogok, ternyata lebih berat daripada ketika dia mendorong motornya yang sedang mogok gitu. Nah, ini tentu saja lebih berat mendorong mobil ya kan daripada mendorong motor. Nah, dari dua kasus ini dapat disimpulkan bahwa ini ada opsi A, B, C, D, E. Oke. Kita bedah dulu untuk dua pernyataan ini gitu. Nah, pernyataan yang pertama ini itu pernyataan mengenai hubungan apa dengan apa kira-kira. Jadi Roni dan Romi adalah kakak beradik. Oke, kalau kakak beradik berarti kemungkinan si kakaknya itu kekuatannya lebih gede gitu. Berarti apa? F. Kekuatannya, gaya dorongnya itu lebih gede. Nah, nanti si adiknya si Romi berarti lebih kecil gitu. Nah, ternyata kalau F-nya gede ya, F-nya si Roni, kakaknya ini gede, nanti mobil mainannya jadi lebih cepat gitu. Nah, berarti V-nya itu nanti jadi lebih cepat kecepatannya. Nah, ini mobil mainannya ini tuh asumsinya awalnya dia itu diem. Berarti dari dia diem terus punya kecepatan, dari dia diem terus dia punya kecepatan, berarti dia punya apa? Percepatan gitu. Nah, berarti pernyataan nomor satu ini sebenarnya pernyataan yang menghubungkan apa? Ternyata makin gede gayanya, makin gede kekuatannya, ya kan? Kekuatan si kakak lebih gede daripada si adik. Nanti percepatannya itu juga makin gede gitu. Tuh, pernyataan nomor satu itu ngomongin ini. Nah, terus untuk pernyataan nomor 2, ketika Andi mendorong mobilnya yang sedang mogok, ternyata lebih berat daripada ketika dia mendorong motornya yang sedang mogok. Nah, ini tuh ngomongin tentang apa? Massa. Jadi massa mobil sama massa motor itu kan berbeda, lebih gede masanya si mobil. Jadi nanti massanya kalau gede, nanti justru percepatannya itu makin kecil gitu. Nah, kira-kira mana yang pernyataan yang benar? Yang A, kekuatan tarikan benda berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan gaya. Ini itu nggak nyambung di hukum Newton sih, dia nggak masuk. Kekuatan tarikan berbanding lurus dengan massa. Nggak, ini tuh salah. Terus besarnya percepatan benda berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa. Nah, ini yang benar. Yang B jawabannya gitu. Untuk yang C kita bedah juga. Benda akan memiliki percepatan besar jika dikenai gaya yang kecil. Ya enggak no, kalau gayanya kecil percepatannya harusnya juga kecil gitu. Terus yang D, benda yang diam memiliki percepatan konstan. Nah, ini menarik. Ini juga benar, pernyataan ini itu benar. Benda yang diam itu percepatannya berapa berarti? Ya bisa saja percepatannya memang konstan benda yang diam itu. Nah, tapi pernyataan ini itu nggak nyambung. Yang D ini nggak nyambung sama dua contoh ini gitu. Berarti ini nggak benar juga, nggak nyambung karena sebenarnya pernyataannya ini benar ya, benda yang diam memiliki percepatan konstan itu benar, cuman nggak nyambung sama dua contoh ini gitu. Terus yang E, percepatan benda berbanding terbalik dengan gaya dan berbanding lurus terhadap massa, ini kebalik gitu. Jadi jawabannya yang B.